Bab 106. Lahirnya Raja Para Dewa. Kematian Xiongzai. Pagi hari, Xiongzai dan beberapa iblis tingkat tinggi yang kini telah berubah menjadi manusia pada umumnya, yang kebetulan melewati daratan timur. Saat mereka melewati bukit yang biasa dilewati oleh orang-orang pada umumnya, Xiongzai tiba-tiba berhenti saat mendengar suara teriakan. Mo Xuan, salah satu jenderal iblis langsung berhenti saat melihat Xiongzai berhenti. Ada apa? Tanya Mo Xuan. Xiongzai mengabaikan pertanyaan Mo Xuan, karena ia sedang fokus pada suara teriakan yang cukup jauh. Tiba-tiba Xiongzai langsung melesat ke arah asal suara teriakan yang terdengar lagi. Mo Xuan dan beberapa jenderal iblis dan petinggi iblis lainnya cukup heran, namun mereka tetap mengikuti Xiongzai. Karena dia yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk tugas ini. Saat sudah dekat dengan asal suara, Mo Xuan kini dapat dengan jelas mendengar suara orang minta tolong. Ia langsung mengerti mengapa Xiongzai seperti tadi. Xiongzai yang paling depan langsung berhenti saat melihat sebuah kota kecil hampir rata dengan tanah. Ia juga langsung waspada, karena instingnya mengatakan ada musuh yang sangat kuat di sana. Mo Xuan dan lainnya yang baru sampai kini tercengang melihat kota kecil yang hampir rata dengan tanah. Wajah mereka semua tiba-tiba memerah, melihat banyak sekali manusia yang tergeletak berceceran di mana-mana. Walaupun mereka sering diserang oleh manusia, mereka juga punya hati. Bagaimana mereka membiarkan hal yang di depan mata mereka begitu saja? Mo Xuan langsung bergerak ke arah kota, namun dihentikan oleh Xiongzai. Ada apa? Tanya Mo Xuan cukup geram. Orang yang menghancurkan kota ini cukup berbahaya, instingku yang merasakan ini, jadi hati-hati. Baru selesai Xiongzai memberitahu Mo Xuan, beberapa orang berjubah hitam datang dengan tawa. Ha, betul yang kau katakan nomor 05, yang kita cari akhirnya datang, terlebih lagi dia datang bersama para iblis. Yang berbicara tadi adalah salah satu komandan klan Li, yang ditunjuk untuk memancing para binatang spiritual keluar dan menangkapnya, jika melawan maka bunuh. Xiongzai langsung waspada, karena ia merasakan kekuatan yang berbicara tadi, setara dengannya. Mo Xuan yang mendengar itu, semangat barbar mereka langsung bangkit. Ketua, jangan terlalu waspada, kita bantai saja mereka. Toh jumlah kita lebih banyak, tanpa menunggu jawaban Xiongzai, Mo Xuan dan para iblis lainnya langsung melesat menyerang anggota klan Li. Xiongzai yang mendengar itu ikut bersemangat, jiwa binatang spiritual beruang biru langsung bangkit. Goar, teriakan Xiongzai langsung menggema, untuk iblis tingkat rendah, bantu para penduduk. Xiongzai memberi perintah lalu melesat ke arah komandan klan Li yang terlihat tenang. Tak tanggung-tanggung Xiongzai menyerangnya dengan kekuatan penuh, tangan Xiongzai langsung berubah bentuk menjadi cakar beruang yang cukup besar dan dialiri seluruh energi Qi-nya. Goar, boom, tangan Xiongzai seperti mengenai dinding yang sangat kokoh dan saat melihat seseorang yang berada di sebelah komandan tersebut, ia sadar jika orang itu adalah ahli formasi. Xiongzai juga merasakan kekuatan orang itu lebih tinggi darinya. Setidaknya orang ini setara dengan Lang Zai, yaitu Holy Monarch Puncak. Orang tersebut adalah salah satu komandan klan Li Mingsa. Jebakan, gumam Xiongzai dalam hati, ia langsung mundur beberapa langkah dan melihat sekelilingnya. Saat melihat sekelilingnya, Xiongzai langsung menggeram marah, karena klan Li terus berdatangan dan mengepung Mo Xuan dan yang lainnya. Kini Mo Xuan terlihat cukup banyak luka di sekujur tubuhnya, namun tidak terdapat ekspresi kesakitan, menyesal, atau marah di wajahnya. Ia malah tersenyum seperti menikmati rasa sakit saat disayat oleh beberapa senjata yang bersarang di tubuhnya. Begipun para iblis tingkat tinggi lainnya. Terang, boom, boom, duar, suara senjata beradu kini menggema, beserta suara para iblis yang terlempar oleh pukulan akibat dikepung. Xiongzai sangat sedih melihat hal tersebut, ia langsung berubah ke wujud aslinya. Goar, aku akan membunuh kalian semua, suara Xiongzai meraung bercampur amarah. Xiongzai menerjang ke arah Minsa dan komandan yang tadi. Bom! Cakar Xiongzai mengenai perisai yang cukup kokoh hingga membuat guncangan yang cukup besar. Perisai kini terlihat retak sedikit demi sedikit langsung hancur, Minsa langsung mundur bersama komandan tersebut. Serang bagian kakinya dan lehernya, itu adalah kelemahan beruang, Minsa berseru ke arah komandan tersebut. Komandan itu mengangguk patuh, melesat ke arah Xiongzai. Xiongzai tertawa sinis saat mendengar ucapan Minsa, ia langsung mengalirkan seluruh energinya ke cakar kanannya dan mengayunkan tangan kanannya ke arah komandan tersebut.
Dengan cepat komandan tersebut menghindar ke arah kiri. Kena kau, gumam Xiongzai. Dengan cepat Xiongzai melompat dan menyerang menggunakan kakinya untuk merobek tubuh komandan tersebut. Kreas. Boom. Komandan yang tidak sempat menghindari kaki Xiongzai kini terlempar saat tubuhnya terkena cakaran Xiongzai. Lengan kanan komandan tersebut hancur, tubuhnya terluka sangat parah, tinggal menunggu waktu, maka ia akan mati. Baru saja Xiongzai akan turun, Minsa langsung menyambut Xiongzai dengan tebasan yang sangat kuat dengan dialiri energi kehitaman. Xiongzai yang melihat itu, menangkis dengan tangan kiri menggunakan cakarnya yang cukup kokoh. Crash. Boom. Xiongzai langsung terlempar cukup jauh, bersamaan dengan tangan kirinya yang jatuh akibat terpotong oleh tebasan yang dialiri energi berwarna hitam tersebut. Huik. Xiongzai langsung berubah menjadi manusia dan memuntahkan banyak darah, walaupun tangan kirinya yang terkena serangan, tapi ia merasakan tubuhnya juga ikut digerogoti oleh sebuah energi hitam tersebut. Walaupun kondisi Xiongzai sangat parah, akibat energi hitam yang terus menggerogoti dantiannya, ia tetap berusaha untuk bangun. Saat sudah berdiri, ia melihat Minsa kini sudah berdiri di hadapannya bersama komandan yang tadi ia lumpuhkan. Mata Xiongzai langsung melotot saat melihat komandan tersebut kini baik-baik saja seperti tidak terjadi sesuatu. Komandan tersebut langsung tersenyum, mengejek Xiongzai, usahamu akan sia-sia menyerang kami, lebih baik kau menyerah dan beritahu di mana lokasi semua teman-temanmu. Maka hidupmu mungkin tidak akan tersiksa dan kau bisa mati dengan tubuh utuh. Suara komandan tersebut kini sungguh menyeramkan dan ia menekankan kata mati utuh. Xiongzai langsung mendengus saat mendengar ucapan dari komandan tersebut, ia langsung menghiraukan komandan itu dan, Xiongzai kini mengalihkan pandangannya. Ia melihat Mosuan yang terluka sangat parah, kini ia dirantai bersama iblis lainnya. Beberapa dari mereka mati dengan kondisi mengenaskan. Amarah Xiongzai langsung naik seketika, namun ia tiba-tiba tidak bisa mengalirkan energinya akibat penghalang dari energi hitam yang kini sedang menekannya. Huek. Xiongzai meringkih dan memuntahkan banyak darah kembali, kini ia terlihat pasrah untuk mati. Tapi sebelum itu, ia berusaha untuk mengirim pesan suara kepada Bai An sebelum ia meninggal. Tak berapa lama, Xiongzai mati dan terjatuh dengan seutas senyum. Bersambung.